ketika manusia mengakui keberadaannya daripada keberadaan Tuhan, itulah aurat manusia. Maka bila terbuka auratnya, ya haram. Maka ketika nyata kewujudan manusianya di hatinya daripada Allah, ya haram terus. Ketika terbuka auratnya sholat, ya haram. Ketika terbuka auratnya ibadah, ya haram. Ketika terbuka auratnya zikiran, ya haram. Karena kita belum suci dari aurat-aurat kita sendiri. Maka untuk mensucikan aurat-aurat yang telah kita pakai atau sifat-sifat Tuhan yang kita rampas sebagai sifat kita, ya itulah aurat kita. Wujud mestinya hanya Allah yang wujud. Loh kok kita yang merasa wujud? Sedangkan Allah Adam. Allah tidak ada. Lah yang jadi Tuhan ini sebenarnya siapa? Allah kah apa diri manusianya yang menjadi Tuhan? Coba Anda angan-angan. Itulah kepahaman-kepahaman kita yang selama ini yang serba halusinasi. Kepahaman bertuhan dan beragama ala versi-versi kita sendiri. Sehingga kacau. Sehingga kita merasa benar kepahaman kita. Dan sehingga kita gampang mensesat-sesatkan, gampang menyalah-nyalahkan kepahaman orang lain. Kenapa? Karena kita podora pahami, sama-sama buka auratnya apa? Hawa nafsu itulah itu. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Kang Sumantri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar bersama ya. Sama-sama Kang Mas. Silakan bila ada yang mau bertanya-tanya lagi. Tanya jawab aja ya, enggak usah naik lah, biar enak jawabnya, biar hikmah. Yuk sambil ngopi-ngopi. Jadi iman itu tumbuh, keyakinan itu tumbuh ketika kita sudah menyaksikan sendiri apa yang kita imani. Ketika kita menyaksikan sendiri apa yang kita yakini, itulah yakin. Hakul yakin, benar-benar yakin. Akan tetapi bila wujud manusia kita masih ada, masih nampak, masih nyata, ya selamanya keyakinan kita hanyalah kebohongan saja. Ternyata kita lebih yakin kepada diri kita sendiri daripada Allah yang menciptakan diri kita. Iya, bukan? Yuk, silakan. Insya Allah kita akhiri pukul 10 tepat nanti. Kurang setengah jam lagi. Silakan bila dia mau bertanya-tanya. Apa yang membuat ganjalan-ganjalan, sandungan-sandungan kita kaji bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yuda. Jadi agama apapun Anda saat ini, tetaplah Anda berada di dalam agama Anda masing-masing. Yang terpenting Anda rela, Anda ridho mengembalikan lagi bahwa hidup ini bukan milik Anda, badan ini bukan milik Anda. Itulah agama rahmatan lil alamin. Agama di atas agama.
Bila kajian di YouTube Uripe Allah ini membawa dampak kemanfaatan bagi Anda, ya silakan berbagilah Anda dengan sahabat-sahabat yang belum kenal dengan YouTube Uripe Allah. Agar apa? Agar semakin tajam iman Anda, semakin tajam keyakinan Anda, semakin berbagi Anda semakin paham, semakin didengar Anda semakin paham. Jadi kepahaman jangan dinikmati sendiri. Silakan para sahabat-sahabatku bila ada yang mau bertanya. Jadi di kajian Uripi Allah ini yang dibahas ya hanya Allah. Namanya kajian ketuhanan. Izin, apakah ada penjelasan mutasabihatnya makna dari hutang dan riba? Hutang dan riba kalau kita jelaskan secara syariatnya ya hutang duit, hutang kebaikan dan sebagainya. Riba dan sebagainya. Jadi maknanya hutang atau riba menurut hakikatnya adalah selama ini ketika wujud diri manusia kita masih ada, ya kita punya hutang terus kepada Allah. Kenapa? Wong hidup dan badan bukan milik kita kok kita akui sebagai milik kita. Apalagi kita merasa kita yang bisa sholat. Apalagi kita merasa bahwa kita yang bisa ibadah. Apalagi kita merasa bahwa kita yang bisa berbuat baik. Apakah itu bukan riba, Kang Mas? Ya riba. Kenapa kok dikatakan riba? Manusia la haula wala quwata illa billah tak bisa berbuat apa-apa. Kok ngaku-ngaku merasa berbuat apa-apa dengan menjalankan ibadah dan sholatnya. Kok merasa bisa menciptakan duduk berdirinya. Kok merasa bisa menciptakan kerja naik motor dan sebagainya. Inilah yang dimaksud riba itu. Hutang tidak dikembalikan, hutangnya dipakai terus, ya riba terus, mana terus, berkembang terus. Apanya yang mana, apanya yang berkembang, dosa-dosanya. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Hakikat mutasabihatnya hutang dan riba itu di sisi Allah. Karena yang dibahaskan ketuhanan. Roh idofi. Jadi manusia selama ini mengaku-akui bahwa hidup ini adalah roh manusia. Mana mungkin manusia punya roh. Kenapa? Kutiupkan rohku kata Allah. Maknanya ku hidupi manusia ini dengan hidupku. Dan manusia tidak punya roh. Kapan manusia itu menciptakan roh? Manusia hanya mengaku-ngakui punya roh saja tanpa manusia menyadari bahwa roh bahwa hidup ini Allah sendiri. Itulah manusia yang punya hutang kepada Allah. Sehingga apa yang diperbuatnya ya berkembang terus, riba terus. Jadi manusia itu tergantung hatinya. Bila hatinya suci, yang ada hanya Allah, ya suci semua apa yang dikerjakannya. Akan tetapi bila hatinya masih hati manusianya yang masih menjadi pencipta atas apa yang diperbuatnya, ya kotor terus. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Kang Mas ada soalan belum terjawab di atas. Pertanyaan apa Kang Mas? Tak lihat dulu ya. Assalamualaikum Kamas dan para sahabat semua menceritakan tentang Tuhan. Maka Tuhan yang mana? Ya Tuhan yang diwujud-wujudkan oleh manusianya.
Bila manusianya ingat uang, ya uang itu Tuhannya. Bila manusianya ingat segala sesuatu, maka segala sesuatu yang diingat oleh manusia itulah yang dipertuhan-tuhankannya selama ini. Begitu, Kang Mas.